Berjumpa lagi kita di dalam ibadah sekolah minggu online PKKPM. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, kunci tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami semua sepanjang 6 hari yang lalu. Pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan bersukacita karena Engkau memampukan tim ini sekali lagi untuk melaksanakan tugas pelayanan di dalam ibadah online di KKPM pada hari ini. Biarlah sepanjang ibadah ini Engkau memberkati semua yang terlibat dan juga anak-anak yang akan mendengar dan mengikuti ibadah online ini. Sekali lagi kami semua sangat bersyukur dan memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan percobaan-Ku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bahkan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku untuk Saya akan bawakan kamu dalam doa awang persembahan. Tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami serahkan uang persembahan ini kepada Engkau. Berkatilah persembahan ini supaya dapat digunakan untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa, Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Na 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 na. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora
Di dalam jiwa ini ku memuji Tuhan, oh, ku menyembah Tuhan, oh, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena agungkannya, oh, karena kekuatannya, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, di hati ini. Na 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 na. Shalom anak-anak sekalian, pada hari ini kita sekali lagi akan mempelajari firman Tuhan. Jadi sebelum kita mempelajari firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan mengajak anak-anak sekalian dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Pada saat ini kami akan belajar firman-Mu. Bimbinglah kami agar firman-Mu dapat dipahami dan dapat mengajar kami semua. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami serahkan saat ini dalam tangan-Mu. Amin. Ya anak-anak sekalian, pada hari ini sekali lagi kita akan mempelajari firman Tuhan yang diambil dari teks Yohanes pasal 4 ayat 46 hingga 54 yang dibawa tajuk Yesus menyembuhkan seorang budak lelaki. Anak-anak sekalian, Yesus berada di kota Kana di daerah Galilea apabila seorang pegawai kerajaan meminta pertolongan dari Yesus agar anaknya yang sakit tenat disembuhkan. Pegawai kerajaan itu berasal dari kota Kapernaum, 7 jam berjalan kaki dari kota Kana. Dia merayu kepada Tuhan Yesus untuk datang dan menyembuhkan anaknya. Tetapi Yesus tidak pergi ke sana. Yesus ingin melihat sejauh mana iman pegawai itu. Yesus berkata, "Pergilah, anakmu akan hidup." Tuhan Yesus menyuruh pegawai itu untuk balik tanpa sebarang bukti yang anaknya akan sembuh. Pegawai itu percaya kepada Yesus dan balik dengan mengimani bahwa anaknya akan hidup. Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk melakukan apa sahaja yang dikehendaki oleh manusia. Tetapi Dia mahu melihat sejauh mana iman percaya kita apabila kita meminta pertolongan darinya. Iman pegawai kerajaan itu dikuatkan lagi apabila beliau mendapat berita dari orang suruhannya yang mengatakan bahwa anaknya telah sembuh daripada penyakit demam panas dan telah dihidupkan. Seperti mana yang Tuhan katakan bahwa anakmu telah hidup. Dengan cerita ini anak-anak sekalian, oleh karena pegawai itu percaya kepada kuasa Tuhan, maka anaknya disembuhkan dan seluruh keluarga pegawai itu termasuk orang suruhannya percaya kepada Yesus. Meskipun dia adalah pegawai kerajaan, dia bekerja dengan raja, dia mempunyai segala-galanya, dia mempunyai rumah yang cantik, dia boleh digelar dengan orang kaya. Tapi apabila anaknya sakit, maka dia akan berasa sedih. Apabila dia berasa sedih, dia berasa susah hati, mau minta pergi mana? Dia mau minta tolong dengan siapa? Nah, di sini anak-anak sekalian, di dalam cerita ini, tiada lain yang dia minta tolong, itulah dengan Tuhan Yesus. Dia meminta kepada Tuhan Yesus supaya anaknya disembuhkan daripada sakit, yaitu anaknya sedang sakit tenat demam panas. Apabila pegawai kerajaan itu nampak Yesus, dia mengajak Yesus untuk pergi ke rumah dia untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi anak-anak sekalian, apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus menjawab kepada pegawai itu, "Pulanglah." Dia bilang, dia tidak ikut, dia suruh pegawai itu pulanglah. Anakmu telah disembuhkan. Nah, anak-anak sekalian, apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawai itu? Oleh pegawai itu, maka pegawai itu dengan hati yang senang, dia pun balik.
Dia tidak berpikir 2-3 kali kenapa kau tidak ikut saya. Dia tidak mempersoalkan itu. Dia terus balik dengan iman, dengan mengimani apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia percaya bahwa anaknya akan sembuh. Nah, anak-anak sekalian, imannya dikuatkan apabila dia mendengar orang suruhannya mengatakan bahwa anaknya telah sembuh. Anaknya telah sembuh daripada penyakit demam panas dan telah dihidupkan. Seperti mana yang Tuhan katakan bahwa anakmu telah hidup. Nah, sini anak-anak sekalian, ada 3 objektif yang kita akan pelajari, yaitu pertama, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, anak-anak sekalian, meskipun Yesus tidak datang pada masa pegawai itu meminta, tetapi dia mempunyai kuasa. Kuasa Yesus amatlah besar. Yang kedua, percaya kepada kuasa Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus mempunyai kuasa, kalau kita tidak percaya, maka semua itu tidak akan berlaku. Jadi anak-anak sekalian, kita haruslah percaya. Dan yang ketiga, meminta pertolongan dari Yesus sewaktu kita sakit, ataupun dalam kesusahan, ataupun ibu bapak kita, rekan-rekan kita yang sakit, kita harus minta pertolongan kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ataupun cerita pada pagi ini, mari kita mengakhiri dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai sepanjang kami mendengar firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang telah mendengar agar mereka paham dan mengerti tentang firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Kasih Yesus, indah-indah oh indah, kasih Yesus, indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah oh indah, kasih Yesus, indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ayat hafalan kita hari ini ialah Ibrani 13 ayat 6. Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Penerangan ayat hafalan kita ialah Tuhan adalah penolong kita semasa kita sakit. Kita boleh berdoa dan meminta pertolongan dari Yesus, dan Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan boleh menyembuhkan sakit kita, tetapi Tuhan juga menyembuhkan kita melalui obat yang kita ambil. Rehat yang panjang dari dokter yang merawat kita dan juga melalui ibu bapa yang menjaga kita. Oleh itu, kita tidak perlu takut.
Mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar, dan berkatilah agar kami menjadi pelaku firman Tuhan yang seturut kehendak-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua anak-anak kita semua yang percaya, kita katakan amin. Binodomoy, pembuka